Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anda Ria Ratina MED, pengawas SMA pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Saya lahir di Kota Bandung pada tanggal 17 Juli 1964. Saat ini saya bertugas membina 9 SMA di Kota Bandung. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan praktik baik dengan judul Bimbingan Teknis untuk Guru mengenai PJJ secara daring dengan mengadopsi konsep e-learning yang menggunakan media interaktif, Mentimeter dan Padlet dalam kelas virtual untuk meningkatkan mutu pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 di SMA Kartika 191 Bandung. Sejak 2020, pembelajaran terpaksa dilakukan dari rumah. Hal ini disebabkan karena terjadinya pandemi COVID-19. Kendala yang umum terjadi yang dialami oleh guru, yaitu guru mengalami kesulitan dalam melakukan pembelajaran yang interaktif. PDR dilaksanakan secara pembelajaran jarak jauh yang dapat dilaksanakan secara daring ataupun luring atau kombinasi keduanya. Secara umum, sekolah binaan melakukan pembelajaran secara daring dengan tahapan asinkronus dan sinkronus. Asinkronus yang dilakukan oleh para guru adalah untuk mengumpulkan penugasan dan penyampaian materi melalui learning management system. Pada tahapan sinkronus, guru menggunakan aplikasi pesan instan dan kelas virtual. Interaksi yang sangat kurang antara guru dengan siswa dalam PJJ dapat menimbulkan learning loss. Pada penjelasan selanjutnya, yang dimaksud dengan pelaksanaan PJJ adalah pelaksanaan kelas virtual. Dari hasil supervisi PJJ, terdapat dua masalah yang teridentifikasi, yaitu pertama, sebesar 85,9% guru melaksanakan kelas virtual dengan cara satu arah. Yang kedua, sebesar 72,3% siswa tidak antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Tujuan dari kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan adalah pertama, pengetahuan dan keterampilan guru dalam melaksanakan PJJ dapat meningkat. Dua, kelas virtual dapat terlaksana secara interaktif sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna. Langkah pertama dalam perencanaan praktik baik yaitu dengan pengumpulan data awal. Pertama, pada umumnya pembelajaran pada kelas virtual berjalan satu arah sebesar 85,9%, di mana guru bersifat dominan. Dua, kepuasan guru dalam melaksanakan PJJ dan keinginan untuk belajar 23,5%. Tiga, tanggapan peserta didik dalam pembelajaran di kelas virtual, yaitu bosan 2,1%, biasa saja 70,2%, antusias dan menyenangkan 25,5%, antusias dan menantang 2,1%. Untuk pemecahan masalah tersebut, saya menggunakan strategi Koidix, terdengar seperti ikan koi. Sebenarnya, Koidix adalah merupakan akronim dari Ko diambil dari kata kolaboratif yang saya gunakan sebagai pendekatan, I dari kata Delphi, dan Dix dari kata diskusi terpumpun, di mana Delphi dan diskusi terpumpun adalah metode yang saya gunakan. Pelaksanaan strategi tersebut dilakukan dengan diskusi melalui aplikasi pesan instan, pertemuan virtual, dan tatap muka tergantung dari kondisi pandemi COVID-19. Permasalahan terbesar yang dialami oleh guru berupa kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran yang interaktif pada kelas virtual. Berdasarkan hasil diskusi dengan guru, saya menyusun program BIMTEK yang kemudian saya diskusikan dengan kepala sekolah untuk waktu pelaksanaannya. BIMTEK berupa pelaksanaan PJJ atau BDR berdasarkan Juknis Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 dengan mengadopsi konsep e-learning yang menggunakan media interaktif, Mentimeter dan Padlet.
Media Mentimeter digunakan untuk melaksanakan kegiatan ice breaking ataupun menampung pendapat singkat dan juga kuis. Media interaktif Padlet digunakan untuk diskusi yang bersifat interaktif, di mana interaksi bisa terjadi antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa untuk saling menanggapi pendapat para siswa. Media Padlet tersebut juga dapat digunakan untuk guru yang menggunakan strategi window shopping, tetapi window shopping ini dilaksanakan secara virtual. Konsep e-learning diadopsi untuk materi BIMTEK karena sejatinya PJJ memiliki kesamaan konsep dengan e-learning. Dengan hasil sebagai berikut. Terjadi penurunan pembelajaran satu arah sebesar 46,89%. Terjadi peningkatan rasa puas guru dalam melaksanakan PJJ dan keinginan untuk belajar sebesar 38,2%. Pada tanggapan peserta didik yang merasa bosan, tidak mengalami perubahan. Namun, perubahan yang signifikan terlihat pada respon biasa saja, terjadi penurunan sebesar 36,2%. Peningkatan respon antusias dan menyenangkan sebesar 29,8%. Sedangkan respon antusias dan menantang terjadi peningkatan sebesar 6,4%. Dengan demikian, penggunaan media interaktif Mentimeter dan Padlet dalam PJJ dapat mengurangi resiko learning loss. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media interaktif Mentimeter dan Padlet dapat meningkatkan 1. Motivasi guru dalam proses pembelajaran, 2. Proses pembelajaran interaktif selama kegiatan kelas virtual, dan ketiga, antusias siswa dalam proses pembelajaran. Saran untuk praktik baik ini adalah pemberian motivasi dan penghargaan bagi guru untuk terus belajar dari berbagai sumber perlu ditingkatkan, karena begitu banyak sumber belajar yang tersedia di internet. Saran berikutnya yaitu program revitalisasi MGMP pada tingkat satuan pendidikan. Hal ini dipentingkan untuk menumbuhkan budaya belajar dan budaya mutu di kalangan guru. Tindak lanjut untuk praktik baik ini berupa 1. Pemantauan PJJ, 2. Pembinaan guru dengan menggunakan strategi COIDIX, 3. Program revitalisasi MGMP pada tingkat satuan pendidikan. Demikian laporan praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga apa yang telah saya lakukan dapat memberikan manfaat untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Tidak lupa saya mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan di masa yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanwati SPD MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Bandung. Beliau banyak memberikan masukan-masukan inspiratif maupun materi-materi yang up-to-date yang bisa dikembangkan di SMA 5. Maka beliau untuk mengikuti sebagai salah seorang pengawas inspiratif sangat cocok sekali. Perkenalkan, saya Suhendi, sebagai Kepala Sekolah Bidang Akademik SMA Negeri 5 Bandung. Beliau adalah sebagai pengawas yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap prestasi-prestasi di SMA Negeri 5 Bandung. Perkenalkan, nama saya Siti Juraida. Saya adalah Kepala SMA Kartika 191 Bandung. Selama beliau menjalankan tugas sebagai pengawas pembina, banyak sekali gagasan, ide-ide, dan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan kepada kami, sehingga menjadi inspirasi bagi kami untuk lebih meningkatkan kualitas di sekolah kami. Nama saya Feni Nur Aini. Saya sebagai guru kimia di SMA Kartika 191 Bandung. Selama beliau menjadi pengawas pembina, banyak sekali ide-ide, gagasan, serta ilmu-ilmu yang diberikan kepada kami, dan juga berbagai motivasi untuk menjadi seorang pendidik yang lebih baik. Maka dari itu menjadi inspirasi bagi kami untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kami.